Salam properti, saya Rizka Martina, CEO and founder Hekalen. Saat ini saya kembali berbagi berbagi mengenai bisnis developer properti. Saya akan menjawab pertanyaan yang tadi yang bertanya bagaimana menjadi developer properti pribadi, tahapannya dan sampai intinya dari hulu ke hilirnya seperti itu, dari ujungnya. Nah, proyek saya ada yang atas nama saya sendiri, sertifikatnya atas nama saya sendiri, itu ada juga ratusan rumah di beberapa titik. Nah, jadi kenapa saya buat balik nama, kenapa saya tidak buat balik nama PT? Karena dia itu memang 1 hektar tapi ada 20 sertifikat. Dia memang misalnya hanya 9.000 meter tapi ada 8 sertifikat. Jadi sertifikatnya itu per bidang hanya 1.000. Kadang ada yang 700. Ada yang 1.500 karena saya tahu legalitas bermainnya, jadi tidak saya gabungkan dulu. Kalau Bapak Ibu datang misalnya ke oknum notaris bilang, "Oh, gabung dulu." Setelah gabung pecah lagi. Itu kalau menurut saya itu malas aja ngurusnya itu, biar cepat dan biar jasanya lebih banyak dibayar. Jadi ya, itu kan boleh-boleh aja notaris menawarkan kan. Tapi kalau tidak saya buat seperti itu. Jadi ya walaupun 1 hektar, 2 hektar sertifikatnya ada 50, ya 50 itu aja saya pecah. Nggak perlu dibalik nama PT jadinya. Kenapa? Kecil-kecil luasannya. Seperti itu bisa. Nah, jadi bagaimana Pak Bu supaya seperti itu? Kan begitu. Supaya jadi developer pribadi dari awal. Nah, developer pribadi Pak Bu, biar kita satu persepsi adalah yang di sertifikatnya. Saya ulangi, di sertifikatnya namanya pribadi. Pribadi berarti di KTP, dia punya KTP gitu Pak Bu ya. Ada KTP-nya. Ada nicknya, tempat tanggal lahir. Nah, beda dengan kalau di sertifikatnya itu nama pemegang hak adalah misalnya Yayasan ABC, PT ABC atau lain-lain lah di situ. Itu nggak punya KTP Pak Bu, itu punyanya akta pendirian atau nomor izin berusaha NIB. Itu berbeda. Nah, kalau yang seperti itu developer badan usaha. Maka sekarang kita perjelas sesuai pertanyaan. Bagaimana langkahnya menjadi developer properti pribadi? Oke, sekarang Pak Bu, yang pertama kali kita bicara dari legalitas dan perizinan. Jadi yang pertama tadi adalah legalitas dan perizinan. Yang kedua, jadi kita bicara legalitas dulu nih. Legalitas. Oke. Baru yang kedua permitnya, perizinannya. Oke. Baru di sini baru kita bicara konstruksinya. Nah, oke Pak Bu, di sini saya akan bahas di sini dulu. Jangan langsung lari Pak Bu. Banyak kejadian di lapangan itu developer pemula itu langsung kemari dia. Enggak diurus nih. Ketika datang ormas, ketika udah mapet nih, ditekan penjualan, orang mau KPR nggak bisa. Bang nanya, mana sertifikatnya? Mana udah pecah belum? IMB atau PBG-nya sudah ada belum? Dia bilang nggak ada katanya. Kenapa nggak ada? Udah habis duitnya buat pematangan lahan, cut and fill, buat pagar yang bagus. Proyek itu banyak sekali dan korbannya adalah developer pemula. Karena developer pemula ini dia yang dipikirkan tuh eksavator segera turun biar kelihatan aku punya perumahan. Nggak seperti itu Pak Bu. Kalau developer yang udah tahu, itu mah si anak-anak itu kan begitu. Nah jadi legalitas sudah pasti. Kita bicara di sini developer pribadi, maka legalitasnya adalah atas nama pribadi. Misalnya atas nama Mbak Yanti lah kita buat. Jadi di sertifikat namanya Yanti, oke? Yanti, misalnya kita buat Yanti ini seperti inilah tanahnya, biar gampang aja ya. Biasa tanah juga nggak gini-gini kali bentuknya. Nah, seperti inilah bentuk tanahnya nih seperti ini nih. Gimana tahapan selanjutnya? Kalau tadi Bapak Ibu mau balik nama PT tadi legalitasnya ini, maka harus urus dulu pertimbangan teknis pertanahan dan juga pertek. Karena kalau tidak ada dua itu, pertimbangan teknis pertanahan dari Badan Pertanahan Nasional dan PKKPR dari Pemda, kalau tidak ada itu, tidak akan pernah bisa sertifikat itu balik nama sekalipun Bapak Ibu udah bayar PBB tiap tahun, udah bayar pajak jual beli. Enggak akan bisa, kecuali ada aturan berubah mengenai pertek BPN dan PKKPR Pemda. Tapi sampai saat ini aturannya belum berubah. Oke, sekarang kita lanjut. Oh, ini ternyata legalitasnya atas nama pribadi karena developernya pribadi, tidak perlu urus yang dua tadi. Oke, jadi apa yang diurus Bu? Langsung saja urus perizinannya. Apa perizinannya? Yang pertama, berangkat dulu ke Dinas Pelayanan Terpadu 1 Pintu. Apa yang disiapkan? 1,
tikornya, titik koordinatnya. Siapkan titik koordinatnya. Titik koordinatnya. Jadi kalau dari sini, buat di sini titik koordinatnya berapa, titik koordinat di sini semua. Buat ini semua. Kalau perlu makin banyak titik koordinatnya makin bagus. Kenapa? Karena bisa saja di sini dia ini zonanya zona industri, di sini zona hijau, bisa kena berapa zona, di sini baru kuning. Jadi jangan hanya omongan. Apalagi di lapangan banyak omongan begini, oh gampang dirubah, saya kenal orang ini, oh gampang dirubah. Siapa yang ngomong itu? Dengarkan yang ngomong itu atau dengarkan yang tanda tangan. Cara mendengar yang tanda tangan gimana, Bu? Kan sulit ketemu sama kepala BPN sama bupati, bersurat dong. Kalau enggak, jadi banyak masalah di lapangan itu atau yang bukan alumni saya. Banyak masalah dia tidak yakin secari kertas surat membuat segalanya jelas, membuat perizinan cepat dan legalitas cepat. Bagaimana mungkin secari kertas bisa yang dia pikir harus datang ngopi-ngopi, tahu ya? Ngopi-ngopi. Kalau ngopi-ngopi sulit nanti Pak Bu. Sekarang ngopi, besok ngopi, besok ngopi. Kan gitu. Secari kertas saja, biar efektif. Nah jadi setelah tahu tikornya, ya kan? Ini kan bentuknya kotak. Tapi kalau tanah Bapak Ibu tadi bentuknya begini, ini kan kita nggak tahu. Maka tikornya ini harus lebih detail lagi nih tikornya nih. Harus lebih detail. Supaya tahu. Nah, misalnya ada Bapak Ibu siapkan misalnya 20 titik koordinat. Ini dia. Kasihlah ke Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu. Kan datang baru tunggu loket ini. Saya mau nanya izinnya ini. Di beberapa loket itu pelayanannya baik sekali. Loket pelayanan terpadu satu pintu. Tapi di beberapa loket kita kan tidak tahu ya. Tidak tahu karena ya budaya PNS juga kita tidak tahu kan begitu kan. Maka biasanya kalau yang sudah turun tetapi tidak tahu di lapangan, saya sampaikan anak buah saya, catat. Pernah kejadian itu, ya kan? Urus perizinan. Anak buah saya datang, tanya satpam, oh yang ngurus itu namanya ini, lagi ke sana. Catat hari apa, tanggal apa, dan jam berapa kau ke sana, saya bilang. Apakah jamnya masih jam kantor? Catat. Oke, dicatatnya kan Selasa, tanggal ini, jam 1. Kelang satu hari Selasa, Rabu, Kamis. Gak ada juga katanya. Urus perizinan, nggak ada lagi ini sibuk. Atau ketemu nih sama orang yang ngurus. Oh iya, saya ke lapangan dulu ya, catat. Tadi Selasa kan, Kamis tanggal ini jam 10 pagi. Oke. Kamis kelang satu hari Senin, datang lagi Senin. 3 kali dia datang, 3 jam udah tercatat. Udah 3, mantap saya bilang. Saya buatlah surat kepada yang kami hormati, yang kami segani, Bapak Kepala Dinas Perizinan. Kami sudah melengkapi semua syarat perizinan sesuai dengan list yang kami terima. Namun pada hari, tanggal, jam. Supaya kelihatan tuh jamnya tuh masih jam absen pulang. Belum absen pulang, belum gitu loh. Habis itu kan buat surat. Setelah buat surat, terjadilah diskusi yang sangat baik dan izin itu pun terbit. Kan begitu? Begitu Pak Bu. Jadi buat koordinatnya, apalagi cuman hanya konfirmasi ini zona apa, gampang itu. Maka kalau ketemu yang tadi yang kita tidak tahu, solusinya surat. Permainan suratnya itu ada di workshop saya ajarkan. Dan bahkan alumni workshop saya itu banyak dibantu bagaimana bersuratnya itu ke pemerintah dan ke BPN supaya jangan yang tadi agak memusingkan itu, jangan pusing kita ya. Masa kita mau urus perizinan, mau urus ini lu buat lambat, jangan begitu. Anda dibayar negara, digaji negara. Saya mantan pegawai BUMN, saya paham. Jadi itu setelah selesai, ternyata dia sampaikan, semuanya ini Pak atau Mbak Yanti, semuanya ini zona kuning. Maka Mbak Yanti pun bertepuk tangan. Ya kan? Zona kuning, perumahan. Berarti saya bisa bangun perumahan semua? Iya. Tepuk tangan lah. Tapi ketika dia buat koordinatnya, gini Mbak Yanti, gini. Mau bangun? Saya pernah begitu juga tuh. Ya kan? Dia buka tuh. Waktu itu di Dinas Pelayanan Terpadu satu pintu Jakarta Timur. Mau buat perumahan ya katanya. Iya Pak. Bisa saya kasih saran? Dibilang ke saya. Iya, jangan katanya. Saya bilang, tapi kiri kanan bangun rumah. Dia tanya saya, dulu waktu saya jadi developer.
Ada IMB-nya nggak? Nggak mungkin terbit IMB-nya. Ini bukan zona perumahan katanya. Oke? Nah, kalau katanya jadi dari tanah saya nih 2000 meter nih berapa yang zona kuning? Tanya. Kalau katanya bukan semuanya zona kuning perumahan. Ada 200 meter Bu Yanti katanya. Maka Bu Yanti pun berpikir, 200 meter. Apakah jadinya buka kolam ikan kah? Mau jadi tanam apa ya? Terserah Bu Yanti kan? Nah, jadi itu tanya dulu Pak Bu. Jangan ujuk-ujuk datang ekskavator buat coupling semua itu. Ternyata datanglah wartawan. Wartawan input ke Pemda. Ini zona industri dibangun perumahan. Dijual perumahan. Datang Pemda segel. Pernah lihat yang disegel perumahan? Skala 5.000 meter, 2.000 meter segel. Besar tuh segel Pemda itu. Saya pernah. Kenapa? Zonasi. Padahal itu 2 lantai. Gerbangnya mewah. Itu tidak jaminan. Oke? Nah jadi setelah selesai perizinan, katanya ini semuanya yang 2000 meter itu kata pihak dinas terkait benar semuanya adalah zona kuning. Maka setelah semuanya katanya adalah zona kuning, ya sudah, langsunglah buat gambarnya. Misalnya Pak Bu, ya kan? Kita buat nih gambarnya nih, misalnya nih. Nih, misalnya kan seperti ini nih. Oke, ini jalannya lah. Ini bilang pos satpam gitu kan. Sinilah. Inilah kafling-kaflingnya. Kan begini nih. Baru di sini Bapak Ibu mau buat gerbangnya kan begitu nih. Kan seperti ini nih. Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada dapat 12 rumah. Ada dapat 12 rumah. Ya, 12 rumah. Karena semuanya ini 12 rumah ini jalannya katanya bisa zona pemukiman. Setelah digambar berangkat ke Pemda atau kasih ke notaris. Bu notaris tolong dong pecah, bantu pecah berapa pecahannya per unit. Berapa lama selesai? Yang paling penting itu aja tanya. Berapa per unit pecahannya, berapa lama selesai. Kalau perlu buat perjanjian sama notaris selesai 1,5 bulan. Dia tanda tangan, Anda tanda tangan. Kalau enggak seperti itu, ntar dulu petugas ukur belum turun. Ntar dulu begini. Kalau tidak buat seperti itu bisa-bisa 6 bulan nggak pecah-pecah. Jadi saya sampaikan, jadi berapa lama Bu bisa pecah? Kalau ini ya, 12 unit ini misalnya, jangankan 12 unit Bu, Pak. Banyak juga 1,5 bulan bisa pecah. Ada nggak notaris yang begitu? Ada, yang berani tanda tangan ada. Apakah ada juga? Ibu sendiri bisa nggak urus itu dan pecah? Pecah juga. Pecah. Baik notaris yang urus, baik saya. Sama. Ratusan unit, 1,5 bulan pecah. Yang penting tahu surat menyuratnya. Oke. Akhirnya kan tadi dari legalitas jelas nih, sama pribadi. Masuk perizinan, katanya zona kuning. Zona kuning. Oke. Bawalah ini ada berapa tuh? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sertifikat hak milik. Kalau tadi kan legalitas pribadi itu kan rata-rata SHM, sertifikat hak milik. Sertifikat hak milik bisa dipecah maksimal 5 unit. Saya ulangi, sertifikat hak milik bisa dipecah maksimal 5 unit. Oke? 5. Berarti yang bisa dipecah hanya 5 dong. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini dulu nih Pak Ibu pecah. Atau saya mau jual yang belakang dulu sih Bu Rizka, bukan yang ini. Oh ya udah. Yang ini dulu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini dulu nih yang dipecah nih. Setelah pecah 5 ini, baru pecah lagi yang 5 ini. 1, 2, 3, 4, 5. Baru pecah 5, pecah lagi 2. Jadi 3 kali proses pecahnya. Misalnya bilang, pecahnya yang ini, bilanglah makan waktu 3 bulan. 3 kali pecah kan, 3 bulan kali 3, 9 bulan. Menjadi problem adalah, inilah problem developer properti pribadi. Penjualan lebih cepat daripada pembangunan. 3 bulan pecah 3. Ternyata 3 bulan laku 10. Kan begitu. Bagaimana nih Bu Rizka? Ada strateginya dan tidak melawan hukum. Saya bagikan workshop, nggak bisa di sini. Semua yang saya bagikan di YouTube ini nggak ada apa-apanya Pak Bu. Kayaknya aja keren banget, yang nggak ada apa-apanya. Sengketa pengadilan, eksekusi itu sudah semuanya saya jalani. Dan saya selalu menang kemanapun. Jadi ini 1, 2, 3 kali. Problemnya 3 bulan kali 3, 9 bulan. Tetapi saya tuh
Pak, Bu, lakunya 10 dalam sebulan. Gimana ini, Bu? Ada caranya supaya bisa langsung pecah semuanya. Caranya legal nggak? Melawan peraturan Menteri Agraria tidak? Tidak. Dan saya tunjukkan sertifikatnya itu, ratusan unit atas nama pribadi bisa pecah. Saya tunjukkan caranya. Nah, jadi itu hanya bisa diberikan ke workshop karena dokumen harus tunjukkan, peraturan Menteri Agraria harus tunjukkan, semuanya harus tunjukkan supaya jangan dianggap ini satu hal yang membahayakan, tidak. Ada peraturannya. Nah, jadi kalau tadi Bapak Ibu mau jualnya slow down, ya udah pecah 5, 1, 2, 3, 4, 5 kan? Setelah itu pecah lagi 5. Tapi kalau mau kebut, ada caranya. Hanya bisa disampaikan workshop. Kalau mau slow down seperti ini. Setelah pecah dia, misalnya pecah nih 5 ya, dengan cara normal tadi kan, 1, 2, 3, 4, 5. Pecah nih 5. Sudah beres pecah 5-nya. Pecah 5 apa? Yang pecah itu apa sih? Yang ini masih di sini nih. Berarti ini beres. Kenapa? Sudah pecah. Yang ini kan belum beres. Ini kalau kita nggak beres perizinan dengan kalau adalah sudah terbit izin mendirikan bangunan. Sekarang namanya perizinan bangunan gedung. Maka ini setelah pecah tadi, saya ulangi, setelah pecah. Bukan sebelum pecah, bukan saat pecah, tapi setelah pecah. Pecahannya ini, uruslah SIM BG per unitnya, atau PBG IMB per unitnya. Masuklah ke SIM BG, kan sekarang ngurus itu kan bisa online sendiri, SIM BG. Saya cek aja Pak Ibu YouTube, cara mengurus IMB atau PBG melalui SIM BG. Tapi, waktu Pak Ibu masukkan YouTube, bilang, pilih perizinan perumahan tunggal. Jangan perizinan, buat di situ perizinan rumah tunggal. Kenapa? Karena ini ada sertifikat Bapak Ibu atas nama pribadi, bukan atas nama proyek perumahan. Bukan sama PT. Pilihlah rumah tinggal tunggal. Karena hanya 5 ini yang pecah. Pecahlah itu. Nanti dia akan minta ini. Kalau Bapak Ibu buat perumahan, proyek real estate, permintaan nanti banyak. Dan satu hal lagi kuncinya pada waktu proses pemecahan nih, legalitas pemecahan saya ulangi, pemecahan di BPN. Kalau bisa jangan langsung bilang, ini saya mau bangun perumahan, pecah sekian. Saran saya jangan dulu Pak. Bilang saja mau pecah. Ini mau pecah, tujuannya buat apa? Dia mau pecah kapling aja biar lebih mudah dijual gitu. Gitu bilang. Nah jadi, bawalah 5 unit dulu, 1, 2, 3, 4, 5. Jangan langsung semua. Kalau langsung semua nanti ada lagi aturannya. Setelah 5 pecah, baru bawa ke BPN 5 lagi. 5 pecah, baru sisa 2. Kecuali yang tadi saya sampaikan ada prosedurnya lagi, supaya bisa pecah semua. Tetapi itu hanya bisa dibagi di workshop. Nah, jadi sudah pecah dia 5, 1, 2, 3, 4, 5. Pecahannya ini uploadlah ke SIM BG masing-masing. Jadi kan nanti ada, udah pecah nih kan, udah pecah. Nah, ini setiap pecahan, uploadlah dia ke masing-masing folder SIM BG. Terbitlah nanti ininya per unit. Beres kan? Sertifikat pecah. Perizinan pecah per unit. Sudah, mulailah bangun. Sesuai dengan batas pecahan sertifikat. Sesuai dengan luas bangunan yang ada di perizinan. Itu sudah sangat sehat. Baru mulailah penjualan. Penjualan bisa digital marketing. Nah, bisa online marketing, bisa offline marketing. Kalau hanya sekecil ini, saran saya mau pakai sales bisa hanya 2 orang. Ada supervisor penjualan. Atau kasih saja ke agent. Kasih ke agent itu Pak Bu, agent properti bisa menjualkan proyek Ibu dan yang lainnya. Sesuai kesepakatan. Nggak usah kasih uang kepada agent. Nggak usah kasih uang. Cukup bilang laku baru. Laku kasih komisi. Komisinya biasanya 2,5% sampai 3,5%. Ada juga yang 5%. Jadi itu kesepakatan saja. Sudah, setelah bangun, ada yang beli, bangun, selesailah perumahan ini kan. Nah, nanti pada waktu ini sisa jalan, ada akta penyerahan. Akta penyerahan itu dibuat oleh notaris bahwa ini diserahkan ke Pemda. Berikanlah aktanya itu ke Pemda. Sertifikat yang ini kan nanti setelah pecah Pak Bu. Misalnya tadi 2.000, sertifikat induk itu akan diberikan ke Bapak Ibu kembali. Tapi sisanya dicoret oleh BPN, tinggal 700. Nah, 700 tadi inilah dia. Baru buat akta penyerahan itu boleh di depan, boleh di belakang. Nah, bagaimana supaya pecah semuanya? Yang tadi saya sampaikan, ada akta penyerahan. Nah, jadi itu dibuat notaris, ketika selesai, ini biar nggak usah bayar PBB lagi tiap bulan, tiap tahun, kasihlah ke Pemda. Ini sudah menjadi milik Pemda. Aman terkendali semuanya.
Perizinan lancar, legalitas lancar, pembangunan aman, semuanya aman. Jadi yang di lapangan apa? Di lapangan ya manajemen material, manajemen tukang. Di lapangan itu kan nanti Bapak Ibu lagi kerja begini, tiba-tiba datang proposal. Kan begitu. Tiba-tiba kerja, misalnya di sini jalan masuknya kemari panjang, tiba-tiba dijegat di jalan. Iya kan? Lagi ngerjain, tukang kabur dan macam-macam di lapangan itu. Jadi ya, tetapi lapangan itu kan bersifatnya itu bukan prinsip, dia hanya yang kelihatan di udara. Tapi kalau yang di akar adalah ini. Kalau yang di udara itu bandel-bandel asal berani secara hukum ya tinggal urus aja atau kasih pengamanan kan. Siapa orang lokal berikan pengamanan. Nah jadi seperti ini dia gambarannya dari awal sampai akhir menjadi developer properti pribadi. Salam properti, salam kemajuan.